Saya mau menyikapi berkaitan dengan kedatangan Edi Suparno kemarin ke Polda Metro Jaya, karena sebagaimana kita ketahui yang bersangkutan membuat laporan terhadap kita atas tuduhan pencemaran nama baik, karena sebelumnya Edi Suparno membuat laporan pada tanggal 25 April 2022. Tapi jauh sebelum itu, saya sebagai kuasa hukum Ade Armando pada tanggal 8 April sudah melaporkan lebih dulu. Dan laporan kita sudah dilakukan pemeriksaan terhadap pelapor atas nama Andi Windo dan 2 orang saksi. Kemudian sedang dalam proses tahapan ahli. Ya, semoga kita berharap ini segera selesai. Tetapi kemarin yang bersangkutan sudah dimintain keterangan atas laporannya terhadap saya dan kawan-kawan, hanya kita belum tahu persis apa dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Edi Suparno. Tapi dari pernyataan dia di depan awak media, setidaknya saya ingin menyikapi 2 hal penting. Pertama, tentang tuduhan Bang Ade dianggap jangan playing victim atau istilahnya mengaku-ngaku sebagai korban. Tuduhan ini adalah tuduhan konyol yang disampaikan oleh seorang pimpinan partai politik. Bagaimana mungkin Ade seolah-olah bukan victim, padahal dia jelas menjadi korban kekerasan, pengeroyokan, sampai meregang nyawa, dirawat di rumah sakit hingga memakan waktu 1 bulan. Dan ini tentu merupakan satu tindakan yang sangat biadab. Dan alhamdulillah bahwa Polri sudah menangkap semua pelaku-pelakunya, baik itu di pelaku lapangan maupun provokasi yang kemudian dilakukan di media sosial. Nah, jadi berkaitan dengan itu, saya kira tuduhan bahwa Bang Ade seolah-olah playing victim adalah tuduhan yang sangat tidak masuk di akal dan sangat menyedihkan. Kalau mau bicara soal masalah playing victim, justru ya lebih tepatnya diarahkan kepada Edi Suparno menurut saya. Karena bagaimana mungkin dia menuduh Bang Ade sebagai korban, sementara dia sudah jelas-jelas dengan melakukan tuduhan sadis tanpa ada putusan resmi dari pengadilan. Dalam cuitannya menyebut Ade sebagai penista agama, kemudian dia malah merasa dirinya dicemarkan nama baiknya. Ini kan tuduhan yang sangat tidak masuk akal. Tetapi sudahlah, nanti biar kemudian polisi yang akan menilai itu. Nah, kemudian yang kedua adalah berkaitan soal masalah katanya saya yang melemparkan soal diksi penista agama, sementara dalam cuitan dia hanya menyebutkan menistakan agama. Ini kan hal yang aneh gitu. Saya nggak tahu nih dia dapat masukan dari mana, tetapi terkesan bahwa membela dirinya itu sangat tidak masuk akal. Kalau membela diri itu cari alasan yang kemudian itu bisa diterima sama publik. Apa bedanya menistakan agama dengan penista agama? Orang penista agama adalah orang yang dituduh melakukan menistakan terhadap agama tertentu. Itu yang dituduhkan terhadap Ade. Jadi nggak ada bedanya. Kalau dalam cuitan dia bilang mengatakan bahwa Bang Ade menistakan agama, dia sama saja menuduh Bang Ade sebagai penista agama. Nah, yang paling mengkhawatirkan kan itu yang saya lihat dari cara berpikirnya. Bahkan saya dapat kabar bahwa dia adalah seorang doktor, kandidat doktor S3 di sebuah universitas terkemuka di Indonesia. Kok cara berpikirnya sangat memalukan gitu. Jadi saya melihat bahwa pendapatnya dia di media itu berkaitan dengan laporannya hanya sekedar upaya untuk menyelamatkan mukanya aja, tetapi saya lebih melihat bahwa dia ya sudah mempermalukan dirinya sendiri di hadapan publik. Nah, jadi berkaitan dengan itu, saya kira nanti kita tetap ikuti proses ini dan tidak pernah ada upaya perdamaian yang kita ajukan selama ini. Jadi kalau ada kita seolah-olah melakukan upaya damai atau kemudian mencoba untuk melakukan restorasi justice, tuduhan yang kita laporkan itu adalah tidak semata-mata pencemaran nama baik, tapi ada menyebarkan berita bohong. Menyebarkan berita bohong tidak ada istilah restorasi justice.
Kalau soal rekonsiliasi supaya damai, mediasi dan sebagainya, kita sudah sampaikan dalam mediasi, dia tidak respon. Kita sudah minta yang bersangkutan agar menghapus cuitan dan minta maaf, tidak dilakukan. Jadi saya kira upaya-upaya itu adalah omong kosong. Dan saya pribadi dengan Bang Ade sudah memutuskan bahwa apapun laporannya, baik dia terhadap kita, berapapun lamanya terhadap laporan yang kemudian dilakukan, kita akan hadapi. Kenapa? Karena tuduhan sadis penista agama ini harus bisa menjadi efek jerah dan pembelajaran kepada publik atau siapapun, bahwa tidak dengan mudahnya dan gampangnya orang menuduh sebagai penista agama. Karena ada paham yang sangat berbahaya di masyarakat kita. Kalau seorang kemudian tidak ada proses hukum yang terhadap yang bersangkutan, padahal buktinya tidak pernah ada, maka dia berhak untuk dihakimi di jalan. Itulah yang terjadi kekerasan terhadap Bang Ade pada tanggal 11 April lalu. Dan ini sangat menyedihkan dilakukan oleh seorang pimpinan partai dan sekjen partai. Saya kira itu. Terima kasih. Saya mau kutip istilahnya dari Bang Ade, tetap gunakan akal sehat supaya kita semua selamat. Terima kasih. 2, 3.